أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta Selatan dan sekitarnya. Di sini saya pribadi, Bung Jepri, selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya, dan mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain. Saya akan bacakan salah satu atensi yang bernama Ardi di Jakarta Selatan. Kebetulan kami posisi ada di perbatasan, lokasinya di daerah Kukusan, yaitu Tanah Baru, perbatasan Jakarta Selatan ujung dengan Depok Kukusan. Anda bisa melihat sendiri alokasinya seperti apa. Inilah salah satu penduduk yang rumahnya terkena gusuran untuk jalan tol yang ada. Kembali kepada atensi saudara Ardi. Atensi beliau mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jepri, salah kenal, salam silaturahim Bung Jepri ya. Sebentar lagi akan kehadiran datangnya bulan suci Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Kembali kepada masalah pribadi saya, Bung Jepri. Saya sudah 6 tahun. Saya pribadi sudah menduda. Istri dan anak sudah meninggal 6 tahun yang lalu. Nah, yang saya bicarakan di sini adalah 5 tahun saya ngurusin anak yatim piatu, Bung Jepri. Setelah terakhir 5 tahun, lengkapnya genep 5 tahun saya ngurusin anak yatim piatu. Memang sebelumnya dibicarakan banyak orang tetangga. Mereka menuntut mana katanya punya anak angkat, anak yatim piatu. Tapi kenyataannya nggak ada, dibilang begitu. Tapi saya merasakan saat itu memang saya ngelihat. Saya urusin, saya kasih makan, Bung Jepri. Nah, pada saat persisnya 5 tahun saya hitung, saya ngurusin mereka, datanglah seorang ustadz. Barangkali seorang ustadz juga dapat tembusan dari para warga untuk membuktikan bahwasanya saya memelihara anak yatim piatu 6 anak katanya. Akhirnya saat itu juga, Bung Jepri, saya sadar, Bung Jepri, ini singkat kata aja Bung Jepri, kalau cerita panjang, bahwasanya pada saat si ustadz itu ingin mengenalkan diri kepada 6 anak angkat saya, mereka malah sedih, nggak mau. Nah, disitulah saya langsung bicara sama ustadz, mohon maaf, anak-anak nggak mau mengenalkan diri, di dalam malah sedih. Lantas seorang ustadz mengatakan, Pak Ardi, Bapak nggak usah takut dan nggak usah kaget ya. Memelihara seseorang, apalagi anak yatim piatu, tidak salah, malah pada pahala. Tapi yang kita bicarakan adalah Pak Ardi sudah terhipnotis, dipengaruhi oleh 6 anak tersebut. 6 anak tersebut tidak lepas dari anak bangsa jin yang punya peranan, yaitu tuyul. Pak Ardi langsung kaget. Masa sih Pak Ustadz? Lantas Pak Ustadz menjelaskan, makanya dia tidak mau mengenalkan diri kepada saya. Bagi hal-hal demit, kalau didatangi orang yang ahli agama, dia akan takut. Makanya dia sedih. Jadi biarlah, saya ngerti. Kalau Pak Ardi tidak keberatan, boleh saya masuk? Akhirnya Pak Ardi memperbolehkan. Dia merasa takut juga, karena baru sadar bahwasanya selama ini yang dipelihara anak yatim piatu ternyata anaknya jin yang berperan sebagai anak kecil, sebagai anak manusia. Nah, disitulah seorang ustadz langsung mengetahui bahwa dialah memang tidak lepas daripada tuyul yang punya peranan anak manusia, tidak lepas dari anak bangsa jin. Lantas disitulah Ustadz bertanya kepada Pak Ardi, apakah Pak Ardi ikhlas? Kalau ikhlas, saya tadi sudah katakan, ini tidak lepas dari bangsa anak jin yang mereka memang punya peranan tuyul seperti anak-anak kecil. Dia sekarang sudah menjelma seperti kayak anak-anak manusia. Tapi saya tidak akan pernah tertipu, Pak Ardi. Pak Ardi barangkali tertipu matanya
karena sudah dipengaruhi hipnotis oleh 6 anak tersebut, sehingga penglihatan Pak Ardi adalah anak manusia. Lantas tiba-tiba Pak Ardi bertanya, apakah betul kalian anak jin? Sebetulnya kalian adalah bangsa tuyul. Coba jawab. Saya tidak akan pernah marah. Kalian punya orang tua, kenapa kalian tinggalkan orang tua? Sekalipun kalian bangsa jin, sekalipun kalian meninggalkan orang tua, itu juga salah. Pasti orang tua kalian akan mencari-cari. Saya akan disalahkan. Yang ada saya nanti dimarahin. Kata seorang Ardi mengatakan demikian. Lantas si tuyul itu tiba-tiba pada minta maaf. Lantas seorang ustadz melanjutkan pembicaraan. Pak Ardi, apakah Anda ikhlas? Anda sudah mengetahui bahwasanya yang diurusi 6 anak tersebut bukanlah anak manusia, itu adalah bangsa jin. Lebih baik dikembalikan kepada orang tuanya supaya Anda aman. Insya Allah akan aman, saya bantu, kata seorang ustadz mengatakan demikian. Lantas Pak Ardi menyerahkan keseluruhannya, yang penting Pak Ardi aman dan mereka bisa dikembalikan kepada kedua orang tuanya masing-masing. Nah, disitulah dengan dipaksa setelah minta maaf pada salaman, pada minta maaf pada Pak Ardi, si tuyul-tuyul itu, akhirnya mereka dikembalikan seorang ustadz. Disitulah Bung Jepri, saya Ardi, mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri, karena waktu itu seorang ustadz tidak banyak menjelaskan pada saya apakah saya aman, karena saya selama ini ngurusin anak jin, takutnya orang tuanya marah-marah sekian tahun, apalagi 5 tahun ya saya urusin, mereka merasa kehilangan. Bagaimana Bung Jepri? Bagaimana caranya saya bisa mengamankan diri, dan apakah saya berdosa selama saya ngurusin anak jin? Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jepri. Terima kasih atas dimaunya atas saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ardi yang ada di Jakarta Selatan ya, yang punya rumah di perbatasan antara Tanah Baru, Jakarta Selatan ujung ya, sampai perbatasan Depok Tanah Baru. Lebih simpelnya begini ya, memang apa kata Ustadz, karena selama itu Anda terhipnotis, pengakuannya melihat 6 anak tersebut anak yatim piatu adalah anak manusia, padahal tidak lepas dari bahasa anak jin, karena Anda sudah dipengaruhi 6 anak tersebut, terhipnotis. Makanya para tetangga bertanya-tanya, mana katanya punya anak angkat. Ternyata selama itu warga tidak pernah melihatnya bahwa Anda punya 6 anak yatim piatu. Dengan adanya kehadiran Pak Ustadz, disitulah akhir dari Anda mengurusi anak yatim piatu, ternyata anak bangsa jin. Lebih singkatnya begini Bang Ardi, Anda tidak berdosa ya, saya katakan Anda tidak berdosa, karena Anda saat itu terhipnotis olehnya, tidak sadar adanya bahwa yang diurusi selama ini adalah bangsa anak jin. Insya Allah Anda aman, Pak Ustadz pasti sudah membantu doanya. Kalau memang Anda kepengen aman, coba Anda jaga sholat 5 waktu ya. Pasti Anda pada saat Anda ngurusin anak jin, Anda tidak sadar, tidak menjalankan semestinya. Sholat 5 waktu dijaga, sholat malam dijaga, dan zikir malam berkepanjangan. Coba ingat-ingat ya, amalkan suratul Fatihah ya, 65. Baca Yasin, diawali baca Yasin 3 ambal, surat Al-Fatihah 65, surat Al-Kahfi di ayat 107 sampai 110, 13, dan ayat kursi 13, surat Al-Jin ayat 1 sampai 9 sebanyak 13. Nanti diakhiri surat Al-Fatihah hingga sampai Anas masing-masing 9 kali. Siapkan air doa dengan niat, ya Allah saya niat karena Engkau ingin memagar diri hamba dan rumah hamba, lindungilah hambamu dan harta hambamu ya Allah, agar dijauhkan segala kejahatan kesuliman. Seperti itu ya. Anda tipkan, baca la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, tipkan ke air tersebut. Setelah berdoa tadi selesai, Anda minum ya. Nanti dicipratin seputar lingkup rumah maupun luar rumah. Kalau memang Anda ingat kejadian pas ketemu 6 anak tersebut, siramkan air doa ini, dibagi-bagi ya di tempat yang semula. Dan jangan lupa sambil membaca tasbih, sambil menyiram air di dalam rumah pun luar rumah dan di tempat yang Anda ketemukan. Insya Allah aman. Ini adalah salah satu pemagar buat Anda. Jangan lupa ya, hafalkan
Surat Al-Kahfi di ayat 107-110 itu sebagai ilmu pamungkas. Apabila suatu saat Anda merasa terancam nyawanya, Anda banyak-banyak mengamalkan ini kapan saja ya. Dan jangan lupa jaga salat lima waktu dan jaga zikir malam berkepanjangan. Mudah-mudahan Bang Ardi paham dan jelas ya solusi dan pencerahan dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara yang sama, tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas syiratal mustaqim.